mungkin selamatan untuk orang meninggal. Nggih. Itu yang harus disiapkan atau yang harus di apa ya, yang dibuat ambengan Nggih. asalnya ini sudah menjadi pakem. Termasuk Hmm, juga kalau untuk selamatan keting-keting kalau bahasanya nggih. di Tugurejo itu atau mungkin di Ponorogo yang selatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel kita Purwosa Songko, dan alhamdulillah ini saya sowan lagi ke Pak Bagong Siswanto. Beliau ini kepala desa Tugurejo, sekaligus juga budayawan di Kota Ponorogo. Nah, kalau kemarin-kemarin kita obrolkan dengan Mbah Lurah ini biasanya ini soal gendureng dan lain sebagainya. Kita juga masih akan ngobrol seputar itu. Tapi kita pengen ini loh. Niki Mbah Lurah. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa nih bener? Pun memang enggak nih Campur ya, campur campur. mohon nggih. Jadi kita yang muda-muda ini kan kadang penasaran ya. Di Wong Jawa itu kan banyak sekali selamatan. Ya, Bayi lahir diselamati, tone teko diselamati, selamati. terus Sampai ibarat sampai meninggal. nggih, orang meninggal ya digendureni. Kalau kemarin kita bahas ini asan segala macam terus Iya. ngucup nih. Ini Bah, kalau gendureni atau nyelameti kelahiran, nyelameti wong ngedekne omah, nyelameti orang mati. Orang mati Itu nek cara sajene ngoten. tetap berbeda. Iya, Oh, tetap nggih berbeda nggih nggih. karena itu juga kembali kepada apa yang menjadi niat kita dalam rangka untuk mungkin selamatan untuk orang meninggal. Nggih, Itu yang harus disiapkan atau yang harus di apa ya, yang dibuat ambengan nggih. asalnya ini sudah menjadi pakem. Termasuk Hmm, juga kalau untuk selamatan keting-keting kalau bahasanya nggih, di Tugurejo itu atau mungkin di Ponorogo yang selatan itu keting-keting mulai bayi baru lahir dibrokoi, terus nggih, yang kedua diteloni, nggih. diteloni sampai dipitoni, nyetauni, ngaruh tengai itu juga berbeda-beda Hmm, asalnya itu atau jenis-jenis ambengnya, jenis syaratnya itu berbeda-beda. Apa kembali ke apa yang menjadi tema kita dalam rangka untuk kenduri tadi. contoh misalkan sing paling mencolok ngoten. Kalau kita membandingkan antara selamatane orang yang meninggal Nggih, katakanlah dino. mitung dino dengan katakanlah mitoni. Nggih, Kalau di orang yang meninggal itu selamatan orang meninggal itu yang memang tidak dan itu hukumnya wajib itu kan ada yang namanya sekul encekan dibuat oh, iya diencek itu. pakai Nah, anu nih, depok pakai nggih. debok Nggih, itu kan juga satu paket dengan buceng ungkur-ungkuran buceng nasi buceng nggih. tumpeng yang kecil itu Nggih. dibelah terus biasanya Hmm, dikasih tempe yang dibakar itu namanya buceng ungkur-ungkuran dan itu satu paket dengan sekol encean itu nggih, filosofinya ketika orang itu sudah meninggal jangan sampai dia itu rohnya nggih. rohnya itu mayang mentoleh babakan kedunian. Nggih nggih Jadi nggih semua nggih. sudah lepas. Wis mungkur. Harapannya iya mungkur, Oh, nggih nggih. lepas. Jadi sudah apa ya? Sudah tidak ada ikatan dengan yang ada di dunia. Makanya Dunia. itu disiapkan sego, nopo sekol-sekol encek dan Nggih, buceng ungkur-ungkuran. ungkur-ungkuran. Tuh yang membedakan itu. Yang kedua mesti di situ ada pelengkap. Pelengkapnya biasanya itu ada apem, Oke, nggih, ada kolak, nggih, terus ada gedang setangkep, nggih. ada wedang 4 jenis. Jenis. Itu juga karena itu sarono pengiring-iring. Karena anggapannya orang Jawa Nggih. itu doa-doa yang telah kita
lantunkan. Biasanya kan Kita sebelum panjatkan nggih. sebelum kenduri itu biasanya kalau kalau di sini itu kan kita yasinan Nggih. dalam rangka untuk nggih napa mitung dino napa Iya. 40 dino napa Yasin, tahlil, nyatur nggih ya. yasin tahlil setelah itu baru kita adakan Kenduri. kendurinan dalam rangka untuk istilahnya biar biar lebih afdol lah. Iya. Nggih. Termasuk yang syarat yang saya sampaikan tadi yang di belakang bahwa itu ada apem, apuwum gitu. Kalau Nggih. kalau orang mengenal itu kan istilahnya biar dapat pengampunan. Ya, Pengampunan. termasuk Iya. ada pola. Itu kalau Mbah Mudin sini dulu ngatakan polako gitu. Iya. Pola, terus ada juga wedang, termasuk di dalamnya kambil. Kambil yang itu biasanya di baskom itu ada Nggih. pisang setangkep, ada kambil, Nggih. ada bunga. Nanti bunganya Oh, nggih, biasanya nggih, nggih. dibuat nyekar setelah selesai upacara Selamatan. selamatan. Nggih. Artinya setelah kita memanjatkan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tadi, biar harapannya ya, Iya. harapannya biar sampai kepada yang kita hidayai tadi. Oh, nggih, nggih. Kalau untuk yang upacara selamatannya keting-keting, piton-piton itu biasanya keting-keting itu ini loh, maksudnya dari istilah mulai iya keting itu kan jenis bayi lahir ki nonjok dan lain sebagainya. Ini gawane keting itu loh, keting, makanya iya. disebut keting-keting. Keting-keting. Kalau di sini katakanlah diawali dengan mungkin mitung bengeni. Nggih. Mengke muputi ketika Nggih. pusar itu sudah putus kan. Nggih. Itu puput. Itu biasanya bisa 9 hari. Atau 9 malam atau bisa mungkin lebih cepat atau lebih lambat lagi juga nanti bisa. kita neloni telung lapan dan mitoni dan lain sebagainya. Itu biasanya ada, kalau perbedaannya itu ada nasi yang di dalamnya itu ada di atasnya itu ada ulupan sayur. Itu dan di situ juga ada kalau kita orang-orang awam itu bilang itu botok. Pelas. Iya, pelas. Oh iya, nggih, pelas. Itu biasanya ketika ada upacara selamatannya orang-orang yang mungkin habis melahirkan itu mesti ada itu semoyo. Nggih. Semoyo. Iya, itu namanya semoyo. Jadi nyemayani. Kadang gini, Mas. Mohon maaf dan ini juga sering terjadi ketika bocah rewel. Ini saya biasanya nek wong-wong sepuh arep teko ketingane. Iya, nggih. Makanya disemayani. Oh iya nduk nang menengos ben wayahe keting-keting. Akhirnya ketika kita melaksanakan itu yang namanya semoyo tadi juga kita wujudkan. Nggih. Jadi wis teko semayani. Termasuk ketika nyun pangapunten ketika biasanya kalau di Tugurejo itu kenduri jemukan. Jemuk manten. Oh, iya, mau menjelang pernikahan. Iya. Biasanya kalau di jenengan juga MC. Setelah selesai resepsi pernikahan semua kan sudah pulang. Iya. Kalau di sini enggak. Semua bini sepuh bahkan biasanya saya juga ditahan dulu. Mbah, dereng kenduri. Kenduri pisan itu artinya kenduri jemukan itu biasanya malah di belakang. Dan itu juga tidak lepas dengan semoyo. Nyemayani si jabang bayi iki wis teko titi mangsa temuju dunya. Oh. Termasuk iya, termasuk dalam rangkaian ketingan tadi ya. Ketingan. Itu makanya kalau yang orang Jawa yang namanya selamatan sejak kita dalam kandungan sampai kita sudah meninggal itu syarat dengan selamatan. Dan kembali karena selamatan itu juga berasal dari kata selamat. Mungkin kalau di anu mungkin salamah kan. Selamat itu artinya kita memang minta selamat. Makanya disebut selamatan. Jadi ketika kita masih di dalam kandungan bahkan kalau kita menganut istilahnya paham-paham yang lebih nyun sewu kita derek sunai Rasul termasuk di situ juga ada istilahnya 7 bulanan ke Mas di kandutan niku nek tingkepan kalau orang-orang sini kan baritan di situ kan kita sudah bayi di dalam kandungan pun kan sudah diwujudkan sebuah ambengan dan itu juga semua adalah wujud dari sebuah permohonan doa agar nanti di situ ada jenang procot. Terus ketika lahir ben mak procot. Ora nek kendala. Tidak ada kendala aja sampai di rumah sakit. Wis procot. Selesai lancar. Iya. Jadi artinya masing-masing yang namanya selamatan kenduri itu memang tergantung
apa yang menjadi niatan Nawaitunya. itu. Sementara asan atau kalau kita menyebut sesajen kayaknya berbeda ya, Berbeda. asan lah. Untuk Asan, kenduri iya. memang asan. Iya. Itu memang diwujudkan dalam rangka simbolisasi dari doa-doa yang kita panjatkan pada Kang Murbeng Dumadi pada Gusti Allah. Katanya gini Mas, juga ada kemarin teman-teman. Jadi antara selamatan syukuran itu sebenarnya beda. Kalau syukuran itu biasanya kita melaksanakan kegiatan itu setelah terjadi, apa yang menjadi niat kita terjadi. Tapi kalau selamatan itu lebih kepada permohonan. Permohonan yang belum terjadi dengan harapan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi ada dua hal yang memang harus kita catat, bahwa syukuran itu sebagai ungkapan rasa syukur kegembiraan kita atas apa yang sudah kita terima. Sementara selamatan itu kita laksanakan sebagai wujud permohonan agar apa yang akan kita lakukan itu terjadi sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya atas izin Yang Maha Kuasa. Jadi gini, kembali kepada kalau kita ya di dalam rangka pelestarian adat dan tradisi. Karena kalau adat itu lebih kepada cara perilaku manusia yang diturunkan dan menjadi sebuah pakem di wilayah tersebut. Kalau tradisi itu kan lebih kepada kepercayaan yang turun-temurun. Makanya ya sebenarnya adat tradisi itu kalau bahasanya hampir sama, cuman cak-cakane kalau di desa itu memang lain lagi. Kalau adat itu lebih kepada upacara, selamatan dan lain sebagainya. Kalau tradisi mungkin lebih kepada kalau di Tugurejo ada sebuah tradisi kirap, ada tradisi undur-undur seperti itu. Jadi dari semua yang ada ini Lur, yang pantas kita catat bahwa mbah-mbah kita, terutama orang Jawa ini selalu mewujudkan doa-doanya tidak sekedar pada lisan. Ya, tidak sekedar pada lisan. Akan tetapi juga diungkapkan dalam bentuk bendawi, dalam bentuk bendawi sebagai simbolisasi permohonan yang dipanjatkan. Mungkin lebih ke filosofi. Iya, betul. Ternyata sangat kaya luar biasa ya mbak kita itu. Kita yang belum nyampe ke sana. Makanya ayo tetap kita dalami budaya-budaya leluhur kita, bukan dalam kerangka untuk mengikuti secara membabi buta, tidak. Tapi justru mari kita gali filosofi-filosofi apa yang dicantumkan atau ditempelkan pada simbol-simbol yang bendawi terpenting tersebut. Mas, mungkin di penutup. Jadi apa yang menjadi tradisi adat selama itu tidak melanggar, menabrak norma-norma agama, tetap kita jalankan. Sekali lagi tergantung kepada niat. Betul. Ina'malu biniat kan? Iya, betul. Tetap niat kita minta pada yang kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Mbak Lurah, obrolan kita ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita tentunya dan juga untuk khalayak ramai ya seperti yang kita harapkan. Terima kasih Lur sudah mengikuti video kita kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.